Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang pemirsa US TV. Saya Anissa Deka dalam program sosialisasi pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2021-2025 di US Channel Studio. Pemirsa, pemilihan Dekan FISIP Universitas Sriwijaya dilaksanakan dalam 4 tahun sekali. Pergantian kepemimpinan ini menjadi waktu bagi lahirnya gagasan-gagasan segar demi kemajuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke depannya. Saat ini telah hadir bersama saya Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Andi Alfati MPA. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan juga hadir Bapak Ketua Panitia Pelaksana dari pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Andreas Leonardo SIP MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Dan juga Gubernur Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang saat ini diwakili oleh Saudara Indra. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dan juga teman-teman rekan-rekan dari organisasi mahasiswa atau Ormawa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Selamat siang semuanya. Ya. Untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita dengarkan kata pengantar dari Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Andi Alfati MPA. Pada Bapak, disilakan. Ya, terima kasih Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pemirsa sekalian, pada saat ini kami berkumpul di sini dalam rangka bincang-bincang ya dalam hubungannya dengan pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2021 ini. Sudah dibentuk kepanitiaan dan panitia sudah melaksanakan ya proses pemilihan mulai dari tahap awal, pertengahan, nanti sebentar lagi juga tahap selanjutnya. Di sini sudah berkumpul adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unsri, juga diwakili oleh Ormawa ya, organisasi mahasiswa yang ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh panitia dan bagaimana progresnya, kemudian juga tahap-tahap selanjutnya. Jadi sebelum adik-adik ini nanti mungkin mendapatkan informasi dan mengajukan pertanyaan, nanti para ketua panitia dalam hal ini Bapak Dr. Andreas Leonardo SIP MSI akan memberikan informasi sehubungan dengan persiapan pemilihan Dekan FISIP Unsri tahun 2021 ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bersifat informatif. Jadi semua sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik akan mengetahui apa yang terjadi mengenai pemilihan Dekan ini. Saya kira itu saja kata sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andi atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita dengarkan kata pengantar dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan Indra. Silakan Indra. Terima kasih Mbak Deka dan juga terima kasih Bapak Andreas dan juga Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi ya untuk terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini karena udah menyempatkan hadir ya di acara kita ini, dan juga kita di sini atas dasar kepedulian ya, atas dasar asas kepedulian terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, karena dari pemilihan Dekan ini adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki fakultas ini. Bagaimana cara kita memperbaiki? Ya kita sebagai mahasiswa patutlah menjadi mitra kritis seperti itu. Bukan hanya untuk yang orang-orang kita mitra kritis sebagai pemerintah saja, tetapi di sini juga kita perlu mengawasi juga seperti itu dari adanya pemilihan dari
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini. Dah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, singkat tetapi semoga menjadi pemantik kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Indra. Pemirsa, saat ini kita akan mendengarkan bagaimana gambaran singkat mengenai persiapan dari pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2021-2025. Dan kita akan mendengarkan dari Ketua Pelaksana Pemilihan Dekan FISIP Unsri tahun 2021-2025 kepada Dr. Andreas. Bagaimana persiapan pemilihan Dekan FISIP Unsri periode 2021-2025 sejauh ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Izinkan pertama-tama saya menyapa dulu Bapak Dr. Anjal Fatri yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak. Kemudian juga rekan-rekan mahasiswa yang diwakili oleh BEM, kawan-kawan himpunan mahasiswa jurusan dan seluruh badan otonomi yang telah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Dan begitu juga saya ingin menyapa para pemirsa US Channel dimanapun berada bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita karena kita sama-sama punya komitmen untuk membuat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya lebih baik lagi. Terkait dengan pertanyaan Mbak Anissa tadi, apa yang sudah dikerjakan oleh panitia, tentunya di awal ini ingin saya sampaikan bahwa panitia pemilihan Dekan FISIP Unsri ini bekerja atas dasar aturan yang berlaku. Adik-adik sekalian, dalam menjalankan kepanitiaan ini kita selalu mengacu pada aturan yang ada. Perlu adik-adik pahami bahwa kita punya peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 yang mengatur segala hal ikhwal tentang pengangkatan pimpinan fakultas. Di situ bisa kita lihat beberapa syarat, ya, beberapa kriteria kelayakan seseorang dosen untuk menjadi pimpinan fakultas. Secara teknis, panitia sudah bekerja sekitar 2-3 minggu karena kita sudah mendapatkan SK dari dekan. Hal pertama yang kita kerjakan adalah salah satunya diskusi kita pada siang hari ini. Bagaimana kita mensosialisasikan pemilihan ini sebagai sebuah momentum yang harus diketahui oleh semua pihak bahwa akan ada pergantian pimpinan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian panitia juga sudah melakukan beberapa rapat ya dalam rangka menyiapkan hal-hal yang substantif maupun yang teknis ya. Seperti misalnya kita sudah mulai memasang banner, spanduk di papan reklame fakultas ya, kemudian juga di website FISIP ya sudah kita pasang. Kemudian kita juga sudah menyiapkan kotak-kotak aspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan memberikan masukan-masukan kepada bakal calon dekan yang akan dipilih nanti. Terkait dengan yang ditanyakan oleh Mbak Anissa tadi bahwa bagaimana dengan tata cara atau aturan-aturan yang diberlakukan terkait dengan mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon dekan FISIP Universitas Sriwijaya. Di dalam peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 itu dijelaskan beberapa syarat yang harus dipahami oleh semua pihak ya. Contoh misalnya seorang dekan itu wajib adalah pegawai negeri sipil ya yang sudah mengabdi di Unsri ya. Dan selanjutnya yang bersangkutan juga harus memiliki kriteria lain, misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kemudian yang bersangkutan harus memiliki jenjang pendidikan yang relevan ya. Contoh misalnya dosen yang bisa mendaftar sebagai bakal calon dekan adalah dosen yang memiliki gelar minimal master namun pangkatnya lektor kepala atau setara dengan golongan 4A, atau juga seorang dosen yang memiliki gelar doktor ya. Pangkatnya boleh pangkatnya lektor kepala juga 4A ya. Nah, jadi tidak semua dosen bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon dekan ya. Dari sisi umur juga dibatasi ya. Paling lama usia seorang dosen yang boleh menjadi pimpinan fakultas itu maksimal kalau dia doktor harus berumur 60 tahun. Kalau dia profesor paling lama 65 tahun umurnya paling tinggi ya. Nah, adik-adik sekalian,
bisa memahami, artinya panitia bekerja dengan aturan-aturan yang sangat ketat sesuai dengan amanah Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2020. Saya contohkan lagi misalnya pengalaman kerja. Tidak semua dosen bisa menjadi pimpinan fakultas, ya, karena di amanah Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2020 itu wajib memiliki pengalaman kerja, wajib memiliki karir pekerjaan, minimal pernah menjadi ketua jurusan. Ada tahun lagi, 2 tahun, ya. Bagaimana misalnya kalau kalian bertanya di bawah 2 tahun? Tidak bisa, ya, karena di peraturan rektor tersebut dijelaskan, ya, kalau ingin jadi dekan harus pernah jadi kajur atau memimpin lembaga yang setara dengan kajur dengan jurusan, minimal masa waktunya pernah 2 tahun, begitu kan? Ada lagi aturan misalnya tidak boleh sedang tugas belajar, ya. Ada dosen yang sedang S3 Pak, mungkin layak untuk memimpin fakultas, tetapi kondisi beliau sedang S3, tugas belajar juga tidak bisa, ya, karena peraturan rektor menghendaki tidak sedang tugas belajar, ya, seperti itu. Nah, jadi adik-adik para penggiat organisasi mahasiswaan, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa menjadi seorang bakal calon dekan FISIP itu ada aturan yang mengikat, karena secara prinsip mereka adalah pegawai negeri yang ditugaskan oleh negara untuk mengabdi bekerja di sebuah universitas, ya. Dan mereka secara khusus adalah pegawai negeri sipil yang langsung pimpinannya adalah rektor dan menteri, begitu kan? Artinya memang ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh para bakal calon dekan, seperti itu. Baik Pak, bicara mengenai pemilihan tentunya ada sistem pemilihannya Pak, ya. Mengenai sistem pemilihan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya ini gimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Anissa, pertanyaannya sangat menarik. Ya, sebagaimana misalnya pemilihan gubernur mahasiswa, kan ada tata cara. Pemilihan dekan pun ada tata cara, ya. Di dalam peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 setidaknya ada 4 tata cara, ya. Pertama, panitia wajib melakukan sosialisasi atau penjaringan, ya. Seperti kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi dan penjaringan siapa yang berminat untuk menjadi bakal calon dekan FISIP ke depan, ya. Setelah itu kita lakukan penyaringan, ya. Kita kirim mereka formulir, ya. Khususnya bagi mereka yang memenuhi kriteria yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Misalnya doktor, gelarnya lektor kepala, master lektor kepala, ya. Itu panitia mengirim formulir, ya, mengirim formulir kepada mereka, baik diantarkan langsung ke individu, ya, di mana bisa ditemui. Kami kirim juga pakai email, ya, kami kirim juga pakai WhatsApp, dan kita juga kirim pakai JNE, ya, JNE atau kantor pos lah, ya, agar formulir itu sampai ke tangan mereka, ya. Dan alhamdulillah itu sudah kita kirim, ya, sudah kita kirim agar terjaring siapa bakal calon dekan FISIP yang bersedia, ya. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan itu maka panitia menunggu, ya. Di peraturan rektor diamanahkan ada waktu menunggu, ya, menunggu selama 1 minggu, 6 hari kerja, ya. Jadi kalau memang ada dosen yang punya keinginan ingin maju sebagai bakal calon dekan, pasti di hari ke-6 mengembalikan formulir, begitu kan, ya. Dan itu wajib, paling tidak panitia harus menetap di sekretariat menunggu kedatangan bakal calon dekan yang mengembalikan formulir, ya. Kalau tidak ada maka diperpanjang lagi 5 hari kerja, ya. Itu amanah peraturan rektor nomor 1 tahun 2020. Diperpanjang, panitia menunggu lagi 5 hari, ya. Sambil menunggu kita menyiapkan kota aspirasi, ya, begitu kan. Kemudian setelah 5 hari masih misalnya ada hasil itu kita laporkan kepada Senat, ya. Kemudian Senat FISIP Unsri mengesahkan sebagai calon, tidak lagi bakal, ya, begitu kan. Nah, setelah itu tahap kita adalah pemilihan, ya. Adik-adik sekalian perlu dipahami bahwa pemilihan dekan itu yang punya kewajiban atau hak, ya,
adalah para senator, ya, para senator. Kalau dianalogikan di pergerakan mahasiswa adalah di parlemen, gitu ya, di DPR ya. Nah, senator ini adalah dosen-dosen terpilih yang mewakili jurusan dan pimpinan fakultas menjadi seorang senator, ya, satu orang satu suara, ya, sebanyak 65% dari total suara, ya. Nah, perlu ada dipahami hari ini dimanapun perguruan tinggi itu, tidak hanya Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ya, Universitas Sumatera Utara, wajib juga mematuhi amanah peraturan pemerintah, ya, yang menyebutkan bahwa calon rektor juga harus dipilih, calon dekan harus dipilih oleh rektor, ya, di mana rektor memiliki hak suara 35%. Nah, ini yang menarik, mungkin yang memang wajib kita sampaikan di sini, ya, para dosen yang tergabung di senat punya hak suara 65%, ya. Kemudian ada suara rektor 30% digabung, ya, sehingga itulah total suara yang akan dimenangkan oleh calon dekan, sehingga bisa terpilih menjadi dekan definitif, begitu kan. Nah, inilah yang menarik hari ini. Artinya memang dengan adanya kehadiran adik-adik di sini perlu disampaikan agar kita semua paham apa yang dikerjakan oleh panitia selalu, ya, dan senantiasa mengacu pada peraturan rektor yang ada, begitu Mbak Nisa. Baik Pak. Pemirsa, baru saja tadi kita mendengarkan mengenai gambaran singkat tata cara pemilihan dan juga sistem pemilihan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2021 dan 2025. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan-rekan organisasi mahasiswa, tapi kita lihat sejenak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus ya nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai.
Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya Bu, amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat Bu, tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yang nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya Bu, amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Pemirsa, kembali lagi di US Channel Studio. Bicara mengenai pemilihan atau pergantian kepemimpinan, tentunya ada harapan yang dibangun oleh rekan-rekan mahasiswa. Maka dari itu, mari kita dengarkan harapan-harapan dari rekan organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang pertama, saya akan menuju ke rekan himpunan mahasiswa jurusan. Di sini ada rekan dari Himara dan juga Himasos. Terlebih dahulu, saya akan menuju ke rekan dari Himara. Silakan. Baik semua pemirsa, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Untuk harapan kepada bakal calon dekan yang baru untuk memimpin Fakultas Fisip ke depan selama 4 tahun ke depan, mungkin semoga bakal calon dekan ini bisa membawa fisip fisip lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan lebih banyak inovasi lagi yang akan dikeluarkan, diterapkan di fisip, agar fisip itu lebih lebih maju dan tidak dipandang sebelah mata oleh di fakultas maupun di universitas lain begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada rekan dari Himakom, harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemimpin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selanjutnya? Baik, terima kasih. Kalau dari Himakom sendiri berharap kepada dekan yang bakal terpilih mungkin bisa mewujudkan visi dan misi lebih maju lagi. Terima kasih. Baik, tadi kita dengarkan dari rekan himpunan mahasiswa jurusan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari rekan badan otonom. Dan saat ini ada dari Kogito Fisip Unsri. Kepada rekan dari Kogito, tentunya Anda memiliki harapan atau sosok pemimpin yang diinginkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Anissa dan rekan-rekan semua. Mungkin kalau dari Badan Otonomi Keilmiahan, kami khususnya dari Kogito, karena di bidang kami keilmiahan, kami juga memiliki tanggung jawab yang tersirat terhadap pendongkrakan prestasi di kalangan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Menurut kami selama ini pelatihan dan juga dorongan prestasi dari pimpinan FISIP pada saat ini khususnya masih kurang, dan harapannya ke depannya bukan hanya mahasiswa langsung yang mengadakan pelatihan dan juga edukasi, tapi juga ada dorongan, fasilitas, dan juga pelatihan-pelatihan pendampingan langsung dari pimpinan dekan dan pimpinan FISIP nantinya. Dengan harapan prestasi mahasiswa yang akan membantu prestasi dari fakultas itu sendiri. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya beralih ke rekan dari Wahana Keramaian Islam atau WAKI Fisip Unsri. Harapan apa yang ingin disampaikan dan juga sosok pemimpin yang bagaimanakah yang diharapkan oleh rekan dari WAKI Fisip Unsri? Ya, baik, terima kasih Mbak Anissa. Salam hormat kepada Pak Andre dan Pak Fadil Fatih. Saya Hingar Akbar, Ketua Umum WAKI Fisip Unsri. Terima kasih telah diundang pada kegiatan yang sangat luar biasa ini. Tentunya sebuah perubahan yang menjadi lebih baik itu harapan kita semua. Nah, tetapi yang perlu disampaikan mungkin dari WAKI tersendiri, harapannya seluruh
aktivitas akademika baik dari mahasiswa tentunya dapat melihat secara langsung. Dan kemarin juga Ayahanda Profesor Menteri telah mengatakan bahwa akan ada pembangunan musola. Mungkin dari wakil sendiri mengenai status kejelasan bagaimana nanti apakah musola akan dilanjutkan. Karena mengapa musola sangat penting bukan hanya punya wakil, karena punya kita semua untuk pegawai, untuk siapapun saja yang dapat melaksanakan ibadah seperti itu. Dan kalau boleh Pak Andreas, pada saat pandemi ini kita sangat terbatas dengan jarak. Kalau boleh saran untuk nanti untuk memeriahkan, mungkin ini juga bisa menjadi role model untuk kita semua. Bagaimana nantinya sang dekan ada sedikit profilnya melalui video, sehingga secara tidak langsung dapat mengenalkan TV itu sendiri, dan mungkin visip sendiri yang akan dilihat menjadi suatu role model. Bayangkan dengan pemilihan dekan ada semaraknya seperti itu. Mungkin itu dari wakil Menteri. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Kita tadi sudah mendengarkan harapan dan juga mengenai saran juga ya tadi dari Wakil Menteri dan juga dari organisasi mahasiswa lainnya. Kita akan lanjutkan kepada ormawa lain badan otonom, namun kita akan sejenak. Lalu kita akan lanjutkan ke rekan dari Masopala. Ya, rekan dari Masopala, bagaimana harapan yang akan disampaikan kepada pemimpin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selanjutnya? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Harapan kami sebagai mahasiswa untuk dekan yang terpilih selanjutnya itu dapat memimpin mahasiswa dengan sukacita dalam mewujudkan keinginan semua mahasiswa yang akan mereka ajukan pada saat pemilihan dekan ataupun aspirasi dari mahasiswa ke depannya untuk dekan yang terpilih. Itu saja harapan dari saya selaku perwakilan dari Masopala. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke rekan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Pada rekan dari DPM, apa yang disampaikan kepada pemimpin yang terpilih nantinya? Baik, terima kasih Mbak Deka. Saya sendiri selaku perwakilan dari DPM. Tentu harapan saya semoga dalam pemilihan dekan ini bisa berjalan dengan sukses dan sesuai dengan harapan baik itu dari panitia maupun dari mahasiswa. Dan tentu harapan saya juga kepada bakal calon dekan nanti bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi pada FISIP
dan bisa menciptakan sebuah iklim budaya kerja baik itu untuk pihak dekanat maupun mahasiswa, serta bisa menampung dari aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan dari mahasiswa. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih. Saya akan beralih ke rekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai BEM yang banyak berhubungan baik itu dengan mahasiswa maupun dengan pihak dekanat. Apakah Anda memiliki harapan terhadap pemimpin yang baru dan bagaimana visi ke depannya? Silakan rekan dari BEM. Terima kasih Mbak. Mungkin kalau kami sebagai BEM juga banyak sekali yang ingin kami sampaikan untuk calon dekan baru, tetapi lebih singkat saja, kami membutuhkan seorang pemimpin yang kredibel seperti itu. Dan bagaimana juga seorang pemimpin yang mau mendengarkan yang aspirasi dari bawah gitu. Karena terkadang banyak orang di atas terkadang lupa ke bawah gitu kan. Nah, jadi aspirasi kami bisa didengarkan dan dapat diwujudkan seperti itu dari yang sebelum-sebelumnya yang belum sempat terwujud. Semoga calon dekan baru dapat mewujudkan segala hal yang belum terjalankan di sebelumnya. Itu saja sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan dari BEM Eksekutif. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaan dari rekan organisasi mahasiswa langsung kepada panitia pemilihan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2021 sampai 2025. Silakan rekan Ormawa yang ingin bertanya bisa angkat tangan dan juga sebutkan nama, asal Ormawa dan jurusannya. Silakan. Sebenarnya terima kasih atas waktu dan kesempatan Mbak. Sebenarnya izin Pak, sebenarnya perkenalkan nama saya Rahim Hidayat, perwakilan dari DPR Institusi. Di sini yang kita ketahui secara bersama-sama ya teman-teman bahwa di sini adalah salah satu ajang penerapan demokrasi yang ada di Bismutri, dan tentunya ini membutuhkan banyak dukungan serta partisipasi dari seluruh civitas akademika Bismutri. Dan yang saya ingin tanyakan di sini mewakili teman-teman awal yang lain Pak, apakah nanti akan ada pemaparan visi misi dari calon dekan? Jika memang nanti ada, besar harapannya di sini teman-teman Ormawa dapat dilibatkan Pak. Dan juga yang saya ingin tanyakan lagi di sini, di mana peran mahasiswa sejauh ini? Di mana peran mahasiswa ini? Apakah memang dinilai apabila memang dianggap penting? Bagaimana cara yang dilakukan panitia untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pemilihan dekan ini, Pak? Baik, terima kasih Saudara Rahmat. Langsung Pak Andres bisa dijawab. Ya, sangat menarik dan luar biasa pertanyaan Rahmat ya. Pada prinsipnya sekali lagi kita bekerja sesuai dengan aturan. Terkait dengan pertanyaan Rahmat tadi, bagaimana posisi partisipasi mahasiswa di dalam pelaksanaan pemilihan dekan ini? Tentunya ada Rahmat ya. Kalian nanti akan bisa hadir dalam penyampaian visi misi ya. Setelah selesai tahap penjaringan, selesai penyaringan dan mendekati tahap pemilihan, kita kan ada pemaparan visi misi dari bakal calon dekan ya. Kalian bisa hadir, tetapi perwakilan ya, barangkali diwakili oleh gubernur mahasiswa bersama wakil gubernur ya, untuk ikut menyaksikan penyampaian visi misi oleh bakal calon dekan tadi ya. Kemudian terkait dengan peran kalian yang lebih luas lagi, kita panitia sudah menyiapkan kotak aspirasi yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan. Apapun yang kalian inginkan untuk kemajuan visi bagi bakal calon dekan harus disampaikan di sana, dan kita akan insya Allah mendokumentasikan ya aspirasi itu dalam sebuah catatan khusus seperti misalnya buku ya, akan kita sampaikan kepada dekan terpilih ya. Jadi panitia akan mencatat semua aspirasi yang kalian sampaikan di kotak aspirasi yang sudah kami pasang, ada di 3 zona ya. Zona Bukit, Palembang, zona dekanat, dan zona gedung B Unsri ya. Silakan diisi, silakan disampaikan, nanti akan kita buat dalam bentuk sebuah buku textbook dan kita serahkan kepada Bapak Dekan terpilih setelah pelantikan nanti. Mungkin itu saja Mbak Nisa yang bisa menjawab. Baik Pak, jadi untuk mahasiswa saat ini sudah bisa menyalurkan aspirasinya Pak ya melalui kotak aspirasi tadi? Iya, sudah bisa, karena tahapan pemilihan dekan ini sampai pada pemilihan sebagaimana amanat perundang-undangan itu wajib dikerjakan 3 bulan sebelum dekan lama habis, masa dekan lama habis ya, jadi 3 bulan. Jadi kita bekerja dari bulan Juli, Agustus, dan September gitu kan. Insya Allah nanti
Agustus akan diadakan pemilihan, ya. September akan dilakukan pelantikan oleh Bapak Rektor itu. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan selanjutnya setelah yang satu ini. Mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Kita sudah mendengarkan harapan-harapan dari rekan organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dan juga kita sudah melaksanakan sesi tanya jawab dari perwakilan Ormawa. Untuk terakhir ini, Pak, saya ingin mendengarkan closing statement dari Ketua Panitia dan juga dari Bapak Wakil Dekan 3. Terlebih dahulu kita dengarkan dari Bapak Dr. Andreas Leonardo SIPMSI. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Anissa, para pemirsa US Channel Unsri TV dimanapun berada. Selaku Ketua Panitia Pemilihan Dekan FISIP Unsri tahun 2021-2025, saya mengajak rekan-rekan baik yang ada di kampus maupun yang sedang ada di rumah masing-masing, di halaman kampung masing-masing. Mari kita berdoa, mari kita membantu suksesnya acara ini, karena hajatan 4 tahun sekali ini pergantian pimpinan fakultas ini adalah milik kita semua. Ya, kita harus sama-sama menyukseskan, karena Fakultas Ilmu Sosial Politik harus lebih jaya lagi. Kemudian kita harus sama-sama menganggap hal ini adalah momentum untuk kita lebih maju lagi, sehingga lahir pimpinan baru kita nanti menjadi pimpinan yang bisa membanggakan dan membesarkan nama FISIP yang sudah besar, insya Allah. Kemudian kita semua bisa memiliki suasana akademis yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ke depan. Itu saja. Terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya kita beralih ke Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Andi Alfati, untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Silakan, Pak. Baiklah, terima kasih.
sesuai dengan prinsip good governance ya. Dua di antaranya transparansi dan partisipasi. Saya berharap dengan melalui acara dialog ini ya, para mahasiswa khususnya BEM dan Ormawa mendapatkan informasi ya sebagai tanda transparansi dari pihak fakultas atau khususnya dari panitia mengenai proses atau jalannya proses pemilihan dekan tahun 2021 ini. Kemudian prinsip yang kedua seperti saya katakan adalah partisipasi. Jadi mahasiswa bisa ikut berpartisipasi dalam bentuk memberikan masukan. Nah, nanti melalui perwakilan Anda bisa hadir pada saat calon dekan ya menyampaikan visi dan misi beliau. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang sangat baik sekali. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andi Al-Fatih MPA atas closing statement yang telah diberikan. Pemirsa, tidak terasa lebih kurang 45 menit kita sudah mendengarkan sosialisasi dan juga dialog mengenai pemilihan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2021-2025. Saya Bisa Dwi Kurnia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita dapat tercerahkan. Semoga juga pemilihan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dapat berjalan dengan lancar. Dan juga harapan yang telah disampaikan oleh rekan mahasiswa dapat kita wujudkan bersama ke depannya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.